Selamat Siang, siang Bu. anak-anak. Selamat Siang, siang, Bu. Bu. Oke, ini meskipun di siang-siang, Budia senang sekali kalian masih tetap semangat untuk belajar di siang hari ini. Budia berharap ini nanti kalian semuanya bisa tetap semangat ya, aktifkan kameranya, terus kemudian sebelum kita memulai belajar kita hari ini, kita berdoa dulu supaya proses belajar mengajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kita akan berdoa dulu, minta tolong Moses untuk memimpin doanya ya Moses. Silakan Ya, Moses Bu. untuk doa dulu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami supaya Jimmy pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berkatilah kegiatan hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Moses. Ya, Ya, Bu. berarti ada dua teman kita yang hari ini tidak hadir. Kemarin kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron, kemudian menentukan periode golongan. Hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifatnya. Coba kalau menurut kalian, pastinya di antara kalian ada yang punya adik di TK atau di SD. Nah, kalau menurut kalian, kalau ada antara anak TK, anak SD, anak SMP dengan SMA itu pastinya menurut kalian itu secara karakternya atau mungkin sifatnya gitu, apakah bagaimana ya kalau menurut kalian? Saya, Bu. Ya oke, mau saya silakan. Berbeda dari cara berpikir, sifat, dan juga kedewasaannya, Bu. Oh ya, pintar ya. Udah akan share screen. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu dengan disajikan gambar, peserta mampu mengidentifikasi sifat-sifat unsur dengan benar. Kemudian dari grafik atau tabel, peserta mampu menjelaskan kecenderungan sifat-sifat periodik unsur dengan tepat. Kemudian disajikan video dan grafik, peserta mampu menganalisis hubungan nomor atom dengan jari-jari atom dalam tabel periodik unsur dengan tepat. Kemudian disajikan video dan grafik, Sadidik mampu menganalisis hubungan nomor atom dengan energi ionisasi unsur-unsur dalam tabel periodik unsur dengan tepat. Kemudian disajikan video dan grafik. Peserta didik mampu menganalisis hubungan nomor atom dengan afinitas elektron. Kemudian disajikan video dan grafik. Peserta didik mampu menganalisis hubungan nomor atom dengan elektronegatifan dengan tepat. Kemudian diberikan kegiatan diskusi dan tanya jawab dalam kelompok. Peserta didik mampu mempresentasikan hubungan antara nomor atom dengan sifat kepribadian unsur dengan percaya diri. Berkunjung ke supermarket atau ke market ke pasar atau ke Superindo atau di mana itu ya, pasti kalian menemukan seperti ini, tatanan seperti itu di dalam supermarket. Itu kira-kira yang terlintas di pikiran kalian apa? Tersusun rapi, Bu. Tersusun rapi. Oke, terus siapa lagi? Keisha, silakan. Disatukan sesuai golongannya, Bu. Disatukan sesuai golongannya. Golongannya itu bisa oh ini yang buah jeruk sendiri. Sifat periodik unsur apa saja ya, Daryl? Jari-jari atom. Jari-jari atom. Oke, terus? Energi ionisasi. Energi ionisasi. Afinitas elektron. Afinitas elektron. Satu lagi apa? Sama elektronegativitas. Ya, ke elektronegativitas. Oke sih, terima kasih Deren. Untuk pembagian kelompok, kemarin Budia sudah sampaikan kepada di grup kalian ya. Kelompok 1 nanti membahasnya tentang jari-jari atom. Kelompok 2 membahas tentang energi ionisasi. Kelompok 3 membahas tentang afinitas elektron. Sedangkan kelompok 4 nanti membahas tentang keelektronegatifan ya. Dia mau minta kalian untuk menuliskan konfigurasi elektronnya dulu. Oh ini udah. Ya, Kesia sudah. Daryl, kamu udah menulis atau belum Daryl? Ini punya Daryl ya? Yang ada 18 AR 4 S1 ini ya? Iya, Bu. Oke, ya. Ada dua pilihan jawaban nih, punyanya Kesia sama punyanya Daryl. Diskusikan lagi berarti
dari atas ke bawah jari-jari atomnya semakin apa disebabkan oleh apa. Nah, gitu ya. Terus untuk yang dari kiri ke kanan dari kiri ke kanan nanti pastinya karena itu periodenya sama, ini kalau kalian dilihat dari gambar ini untuk Li dan Na itu dalam satu golongan ya. Nah, yang dari kiri ke kanan itu berarti yang ini. Li dengan Be, Na dengan Mg. Li dengan Be, jumlah kulitnya sama enggak? Li dengan Be, jumlah kulitnya ini sama enggak? Ada berapa ini kulitnya? 2. Sama berarti ya, Li dengan Be sama ya. Nah, Ya. yang berbeda apanya? Nah, ini yang kalian perhatikan. Yang beda apanya? Pasti nomor atomnya berbeda. Kalau nomor atomnya berbeda, pasti nanti jumlah elektronnya juga berbeda. Nah, nanti ini yang kan kalian harus cari tahu jawabannya. Kok dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin apa, terus kemudian hubungannya apa nanti dengan yang dinamakan dengan muatan inti. Nah, nanti hubungannya apa dengan itu yang membuat jari-jari atomnya apakah semakin kecil ataukah semakin besar. Nanti yang kalian bahas ya dengan menggunakan LKPD kalian. Oke. Terus kemudian yang energi ionisasi itu juga sama. Itu nanti selalu berhubungan ya. Jari-jari atom dengan energi ionisasi itu nanti juga udah berhubungan. Kalau kalian sudah paham jari-jari atom, nanti untuk energi ionisasi gitu pun nanti akan lebih gampang ya. Nah, energi ionisasi itu nanti apa pengertiannya, terus kemudian bagaimana keperiodikannya dalam satu golongan, dari kiri ke kanan itu bagaimana. Nah, untuk energi ionisasi, itu perlu kalian perhatikan juga, di sini ada grafik untuk energi ionisasi, kalau secara teorinya, harusnya kalau dari kiri ke kanan itu seperti apa. Terus nanti kalian perhatikan dengan grafiknya, kok ini kok grafiknya ada naik, ada turun, ada naik lagi, turun lagi, kemudian naik lagi. Ini kenapa ya? Nah, ini yang kalian tak cari tahu jawabannya. Aktivitas elektron berharga positif kalau apa? Berharga negatif kalau apa? Seperti itu ya. Kemudian kecenderungannya bagaimana dalam satu golongan dan dalam satu periode. Oke, seperti itu. Terus kemudian nanti yang aktivitas keelektronegatifan juga seperti itu. Silakan kalian berdiskusi dalam kelompok kalian. Udah kasih waktu 5 menit untuk untuk mendiskusikan. Oke, anak-anak, waktunya sudah cukup. Kita akan presentasikan. Kelompok saya ada terdiri dari Dito, saya Daryl, Alex, dan juga Riko. Kebagian dari membahas tentang jari-jari atom. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan energi ionisasi? Siang Bu, Pak, dan teman-teman. Selamat siang. Siang. Saya Moses dari kelompok 3 yang beranggotakan Natalia, Reina, Rafael, dan juga saya. Sedang membahas tentang afinitas elektron. Jadi, sesuai diskusi dari kelompok kami, afinitas elektron adalah banyaknya energi yang dilepas jika suatu atom dalam bentuk gas menerima suatu elektron. Untuk pertanyaan nomor 1, bagaimanakah afinitas elektron dalam suatu golongan dari atas ke bawah dan mengapa demikian? Jadi, dalam suatu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektronnya semakin kecil dikarenakan jari-jari atom bertambah, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kecil. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah afinitas elektron dalam suatu periode dari kiri ke kanan, dan mengapa demikian? Jawaban kami, dalam suatu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar, dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap bertambah, sehingga afinitas juga bertambah. Segitu. Sekian, terima kasih Bu. Ya, oke. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok saya, kelompok 4. Bagaimanakah jari-jari atom dari atom menjadi ion positif? Lebih apa? Ion positif jari-jarinya lebih apa? Lebih kecil.
Betul, lebih kecil, Daryl, enggak usah ragu-ragu. Jadi jari-jari ion positif itu lebih kecil daripada atom normalnya. Kenapa? Karena jumlah kulitnya ini berkurang. Ya, ini tadi. Sekarang menyimpulkan dari apa yang sudah dipresentasi, dari jari-jari atomnya dari atas ke bawah itu semakin panjang karena jumlah kulitnya juga semakin bertambah ya. Hubungannya dengan nomor atom, karena semakin besar nomor atomnya berarti nanti menyebabkan konfigurasi elektronnya, jari-jari atomnya semakin bertambah, jumlah kulitnya bertambah, jari-jari atom semakin bertambah. Terus kalau dari kiri ke kanan itu hubungannya dengan muatan intinya. Jadi kalau semakin besar nomor atom, jumlah elektronnya semakin bertambah, muatan intinya semakin bertambah, sehingga gaya tarik elektron dengan intinya juga semakin kuat, menyebabkan jari-jari atomnya semakin pendek, gitu ya. Terus untuk yang energi ionisasi dari atas ke bawah, karena jari-jari atomnya semakin panjang, semakin mudah elektron lepas, maka energi yang dibutuhkan semakin kecil untuk melepaskan elektron. Karena semakin mudah lepas, kalau semakin mudah lepas untuk butuh energinya kan kecil, ya enggak? Untuk melepaskan, ya kan? Nah, jadi gitu. Jadi semakin besar jari-jari atomnya, semakin butuh energinya kecil untuk melepaskan elektronnya. Sedangkan dari kiri ke kanan, karena jari-jarinya pendek, gaya ikatnya kuat, berarti untuk melepaskan elektronnya itu semakin susah. Karena semakin susah, berarti butuh energinya semakin besar. Gitu ya. Jadi dari kiri ke kanan tadi jari-jari atomnya pendek, gaya ikatnya kuat, karena muatan intinya besar tadi ya, sehingga semakin lemah semakin susah untuk melepaskan, butuh energinya besar. Sedangkan afinitas elektron tadi dari atas ke bawah, afinitas elektronnya semakin kecil ya. Sedangkan dari kiri ke kanan semakin besar. Nah, nanti hubungannya juga sama dengan jari-jari atom, gaya ikatnya. Kalau dari kiri kanan tadi jari atom semakin pendek, gaya ikat elektronnya semakin kuat, nah menyebabkan dia semakin bersifat elektronegatif. Nah, itu yang menyebabkan keelektronegatifannya pun juga dari kiri kanan semakin besar. Nah, maka dari semuanya itu keelektronegatifan yang paling besar itu ada di golongan 7A yang paling kanan. Oke. Jadi seperti itu anak-anak. Untuk pelajaran kita hari ini, berarti kesimpulannya, berarti kita sudah menyelesaikan untuk pelajaran kita hari ini untuk sifat periodik unsur. Untuk pertemuan berikutnya, Budia akan ambil nilai untuk mengevaluasi hasil hari ini, sifat periodik hari ini. Terus untuk tadi yang masih Budia kasih ada tugas lagi. Nanti Budia tambahkan. Nanti untuk yang tadi ya, yang di tabel tadi ada yang kenapa tadi belum terjawab untuk yang energi ionisasinya kenapa kok grafiknya tidak sesuai dengan teorinya ya. Tadi kelompoknya Keisha kalau tidak salah ya. Itu juga harus dijelaskan. Oke ya. Jadi untuk minggu depan kita Budia akan ambil nilai. Setelah ini, nanti kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, masih ada yang mau didiskusikan, silahkan boleh bertanya langsung dengan Budia boleh. Nanti kita diskusi lagi lewat chat. Seperti itu ya. Jadi besok supaya waktu Budia akan ambil nilai, kan sudah benar-benar mengerti. Oke anak-anak, kita akan mengakhiri proses belajar mengajar kita di hari ini. Sebelumnya kita akan tutup dengan doa. Budia minta siapa yang mau minta doa ya. Tadi sudah Moses. Berarti sekarang Budia mau minta Samuel aja. Saya berdoa. Ya. Ya, oke. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kau telah menyertai Google Meeting dari awal pertengahan ke akhir. Dan Tuhan saudara akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan ke akhir. Dan berkatilah Budia yang telah memberikan pelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin.
Amin. Ya, sudah. Oke, selamat siang anak-anak. Kita ketemu lagi di pelajaran tuh yang berikutnya. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Terima kasih, Bu. Ya, Ya. terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Ya. Bu.